Nah, siapa yang tidak kaget ya? Walaupun pada saat lalu Gibran menghantarkan, yaitu Ahmad Lutfi, mendaftar di KPU, dan bahkan juga ada kritikan tajam kepada pengamat politik karena hal tersebut secara etika tidak bagus. Itu karena apa? Karena Gibran itu pede, kemungkinan ya dihantar oleh Gibran, kemungkinan masyarakat bisa berbondong-bondong untuk memilih Ahmad Lutfi pada Pilkada Jawa Tengah. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya elektabilitas saat ini malah tersalib oleh Andika Perkasa, yaitu calon gubernur dari PDIP. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, pada 10 Agustus, elektabilitas Andika Perkasa diklaim 34,7%. Tetapi menjelang yaitu 1 bulan saja. 1 bulan saja elektabilitas Andika Perkasa sudah mencapai 64%. Menurut saya sangat wow sekali, padahal juga belum berkampanye. Hanya 1 bulan saja, hanya beberapa minggu dari Andika Perkasa mendaftar di KPU. 1 minggu mendaftar di KPU, tiba-tiba hasil elektabilitasnya langsung mentereng. Menurut saya sangat keren sekali. Dan di sini di luar dugaan ya. Saya jadi berpikir ya, pada Pilpres yang lalu, yaitu pasangan Pak Prabowo dan juga Gibran itu mendapatkan di angka 58%. Wah, jangan-jangan memang sudah saatnya Pak Prabowo Subianto itu menjadi presiden dan masyarakat menentukan pilihannya ke Pak Prabowo dan bukan Gibran dan bukan Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, banyak yang menilai yaitu pasangan Pak Prabowo Gibran itu menang karena ada dukungan dari Presiden Joko Widodo. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi, PSI sendiri yang juga mengatakan partai itu partainya Jokowi dan dipimpin oleh anaknya dari Presiden Joko Widodo, tetapi juga tidak masuk parlemen dan hanya mendapatkan di 3% saja dari suara nasional. Menurut saya sangat buruk sekali. Artinya apa? Artinya walaupun didukung Presiden Joko Widodo, suara dari PSI juga masih tidak tembus ke parlemen. Berarti dukungan Presiden Joko Widodo itu tidak berpengaruh sama sekali. Begitu juga saat ini ketika Gibran mendukung pasangan tersebut, bahkan juga ikut mengantarkan, ikut mengawal ke KPU, bahkan elektabilitasnya malah tersalip oleh Andika Perkasa. Sangat keren sekali loh ini. Dan bahkan pada saat yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Agustus, dikomentari oleh Gus Junun. Aneh, belum deklarasi, belum pasang baliho, belum safari politik, belum sowan tokoh masyarakat, tapi kok 37,4% elektabilitas Andika Perkasa. Keren masyarakat Jateng. Belum start padahal. Nah, terbukti saat ini ketika Andika Perkasa sudah mendaftar di KPU dan bahkan hanya 1 minggu saja langsung elektabilitasnya naik signifikan. Dan bahkan dari hasil survei terbaru Pilgub Jateng, Andika Hendi melesat capai elektabilitas 64,8%. Sudah dipastikan lah kalau elektabilitas 6,4% pasti akan menang di satu putaran ya. Nah, sangat mengejutkan sekali. Itu elektabilitas Andika Perkasa langsung mengungguli apa yang sudah didukung oleh Kim Plus. 9 parpol mendukung Ahmad Lutfi dan bahkan juga Gibran Rakabuming Raka ikut mengantarkan ke KPU pada waktu lalu, tetapi juga tidak bisa mengerek elektabilitas dari Ahmad Lutfi dan bahkan juga cenderung ya turunlah elektabilitas dari Ahmad Lutfi. Terbukti pengaruh dari Kim Plus dan bahkan juga pengaruh dari Gibran sudah mulai luntur ya di Jawa Tengah. Nah, yang cukup mengejutkan lagi yaitu Tri Risma. Wah, Tri Risma kan juga kemarin dideklarasikan lah setidaknya menjadi calon gubernur Jawa Timur. Bisa saja beberapa minggu atau beberapa bulan setelah dideklarasikan atau setelah mendaftar di KPU bisa saja loh menyalip dari pasangan Khofifah Indar Parawansa. Semua saja bisa terjadi. Kalau kita lihat dari rekam jejak Bu Risma hari ini, wah sudah berbuat banyak ya, khususnya di Surabaya, dan bahkan juga rekam jejak kerjanya menurut saya juga sangat wow sekali. Terbukti Surabaya dengan kepemimpinan Tri Risma hari ini sangat diapresiasi oleh masyarakat di Surabaya. Nah, kira-kira besok elektabilitas dari Tri Risma akan menyalip calon petahana Khofifah Indar Parawansa ya, kita lihat besok ya. Apalagi saat ini ditambah Bu Tri Risma hari ini sudah resmi mengundurkan diri dari Menteri Sosial. Wah, kemungkinan juga setidaknya akan menambah ya kepercayaan publik kepada Tri Risma hari ini, yaitu tetap kepada komitmennya ketika dicalonkan sebagai calon kepala daerah langsung mengundurkan diri. Nah, padahal kalau kita lihat
pada waktu lalu ya, Gibran dampingi Ahmad Lutfi Yassin ke KPU. Pengamat secara etika nggak bagus. Padahal juga sudah dihantar loh ya oleh Gibran, yaitu calon wakil presiden terpilih, tetapi juga tidak mengerek elektabilitas dari kedua pasangan calon di sini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tak Yassin mendaftar di KPU Jawa Tengah ditemani wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Hal itu menuai kritik dari pendiri lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio. Apalagi juga sudah menjadi calon wakil presiden terpilih, seharusnya juga bersikap netral lah, tidak dukung-mendukung. Menurut saya itu yang paling penting karena etikanya seperti itu sih. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan lagi, walaupun juga sudah didukung oleh Kim Plus ya, Ridwan Kamil didukung Kim Plus, didukung Pak Prabowo, didukung Gibran, tetapi juga banyak penolakan dari Ridwan Kamil. Hanya Jackmania, Ridwan Kamil diisukan ditolak warga Jakarta. Wah, ini juga apa ya? Terbukti kan masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam memilih seorang pemimpin yang terutama didukung oleh ya Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo kemungkinan ya. Apalagi kita melihat fenomena-fenomena belakangan ini ya, mulai dari Pilpres, mulai dari putusan MK yang setidaknya meloloskan Gibran, tiba-tiba ada putusan MA yang setidaknya meloloskan Kaisang bisa mendaftar sebagai calon gubernur, dan pada saat lalu ada putusan MK yang setidaknya menurunkan syarat threshold dan tiba-tiba akan dianulir oleh DPR, dan akhirnya pun masyarakat jengah dan turun menggelar aksi di depan gedung DPR. Apakah masyarakat saat ini sudah sadar ya, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya, di akhir tahun inilah, di akhir purna tugas, menurut saya sangat wow sekali. Nah, usai Jackmania menyatakan penolakan mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024, kini mencuat isu warga Jakarta menolak sosok Cagup Ridwan Kamil dengan tulisan sarkas terhadap Ridwan Kamil di sejumlah ruas jalan Jakarta. Isu itu ramai di media sosial hingga dimuat di media massa. Sontak hal itu langsung membuat anggota fraksi PKS DPR Iskan membantah bila warga Jakarta menolak sosok Cagup Ridwan Kamil. Enggak lah, Jakarta itu pemilihnya dia kan sangat rasional. Jadi kalau Anda lihat pemenangnya beda-beda, pernah P3, pernah PKS 2 kali, pernah PDIP. Jadi saya pikir Jakarta itu orangnya sangat rasional, beber Iskan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Kamis 5 September. Ya kalau kita lihat saat lalu juga Ridwan Kamil, ya setidaknya ada pemberitaan 2 ya yang menyebut Ridwan Kamil ditolak. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas, pilihlah calon pemimpin itu dilihat dari rekam jejak, dilihat dari kerja-kerjanya, dan menurut saya pilihlah pemimpin yang bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, bukan dari kelompok tertentu atau keluarga tertentu. Ya, saya berharap ya pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.